kita. Apalagi kalau di netizen ya, kalau di sosmed ya. Iya, apalagi gitu. Kalau kita layani satu-satu kok kagak kelar. Malah ada suatu statement yang lucu nih kalau menurut saya. Ini dari seorang Ahmad Dhani gitu ya. Dia bilang kalau orang merasa dirinya terkenal, itu harus punya banyak haters. Maksudnya yang benci sama dia? Iya. Oh gitu. Kalau kita belum punya banyak haters, berarti kita belum terkenal. Saya pikir ada benarnya juga gitu kan. Karena kalau kita semakin terkenal, pasti banyak orang yang sirik. Banyak orang yang istilahnya tidak suka gitu sama kita. Nah, di sini kita tunjukkan gitu bahwa semakin dia menyerang kita mau semakin semangat gitu untuk meraih prestasi. Kita balik pola pikir kita gitu. Tapi kalau kita malahan jadi tambah depresi, orang-orang akan semakin senang gitu melihat kita terpuruk. Nah, di sini kita harus cerdas gitu mencikapi segala hal gitu ya, yang intinya ingin menarik kita ke belakang gitu. Apalagi kan impian kita ini adalah impian yang memang kita inginkan gitu. Kalau kita memang benar-benar menginginkan impian kita, ayo kita perjuangkan. Berarti kita harus menentukan impiannya terlebih dahulu ya. Benar. Yang tadi saya bilang kita harus tahu tujuan kita dulu mau kemana gitu. Biar itu yang membuat kita kuat ya. Benar. Salah satu. Ya seperti ini deh, seseorang gitu ya yang naik ke puncak gunung gitu. Mengapa dia rela gitu ya bersusah payah selama perjalanan? Padahal kan yang namanya naik gunung itu pasti tidak ada rute yang mudah gitu. Berlika-liku, terus belum lagi panas. Apalagi kalau misalnya rutenya ini ya kayak lembab gitu, becek, semakin sulit kita untuk naik ke puncak gunung. Tetapi karena kita tahu goal kita adalah puncak, akhirnya kita tetap semangat gitu. Meskipun kita bersusah payah selama perjalanan, kita mau mengambil resiko tersebut. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki tujuan, akhirnya sudah. Hujan gerimis juga kita pulang lagi gitu. Langsung ngecamp aja. Iya, kita langsung ngecamp, kita bikin ini Indomie gitu, terus kita pulang gitu. Nah, di sini kan akhirnya jadi pembelajaran gitu ya buat kita semua, bahwa setiap orang itu pasti akan memiliki musuh-musuh yang istilahnya tidak kasat mata gitu. Ya berupa yaitu omongan-omongan negatif, terus kata-kata yang tidak bisa mendukung diri kita untuk meraih apa yang kita inginkan, haters, dan itu adalah hal yang normal. Karena tidak semua orang itu pasti mau mendukung keberadaan kita. Kita harus terbiasa dengan itu ya. Benar. Ya seorang nabi saja yang secara akhlaknya ya sangat sempurna gitu, itu masih banyak hatersnya. Malah hatersnya bisa satu negeri. Bukan lagi secara kata-kata ya, malah secara fisik juga menyakiti beliau gitu. Tetapi kan beliau tenang-tenang aja. Beliau tidak merasa dendam, tidak merasa hal itu menyakiti perasaannya. Malahan beliau semakin semangat lagi gitu, untuk menunjukkan prestasinya. Nah, hal-hal itu bisa kita contoh, apalagi kalau kita sadar diri kita ini tidak sempurna seperti layaknya seorang nabi. Nabi pun yang sempurna masih seperti itu. Iya, masih banyak orang yang tidak suka, ya apalagi diri kita gitu, yang banyak kekurangannya. Jadi wajar gitu kalau misalnya banyak orang yang ingin menarik kita ke belakang, itu hal yang normal gitu. Tetapi kalau kita terlalu pikirkan, dan akhirnya sudah, sampai kapanpun kita akan sulit untuk meraih impian kita. Makanya ketika kita memiliki sesuatu yang kita ingin perjuangkan, ayo jangan sampai hal-hal yang merongrong kehidupan kita ini berupa omongan-omongan yang merendahkan diri kita, itu membuat kita mati gaya gitu. Karena sulit kita bisa membungkam mereka semua kalau kita tidak meraih prestasi. Jadi satu-satunya ya prestasi yang harus kita raih gitu, karya kita. Karena kalau dengan karya, akhirnya orang-orang akan terdiam sendiri. Karena kenapa? Meskipun datang itu toxic atau negatif thinking dari keluarga ya Pak ya. Nah itu pasti ada saja. Ada aja gitu ya dari keluarga, yang entah dari netizen mah
nggak ada tapi dari keluarga ada. Dari Benar, sosial, benar. kayak gitu. Dia tetap fokus aja gitu. Iya. Ya kan kita bertambahnya umur kan pasti pola pikir kita semakin dewasa. Betul. Ya oke lah, waktu kita masih kecil gitu, kita mendapatkan misalnya omongan-omongan negatif dari keluarga kita, itu membuat kita tuh semakin tidak berkembang gitu kan kehidupan kita. Tetapi ketika kita semakin dewasa, terus kita mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk mengatasi hal ini semua gitu. Akhirnya sudah, kita jangan jadikan hal ini sebagai dendam gitu. Iya. Karena memang omongan keluarga terdekat itu lebih menyakitkan dibandingkan omongan orang lain. Iya, dibandingkan netizen. Karena apa? Karena kita merasa, loh kok lo sebagai keluarga nggak mendukung kita gitu. Sebagai orang terdekat lah gitu kan. Tidak mendukung, kenapa? Benar, malah merendahkan misalnya, terus malah membanding-bandingkan. Nah di sini akhirnya kita merusak masa depan kita sendiri gitu. Kalau kita terlalu menyimpan rasa dendam itu. Nah, jadikan ini sebagai cambuk gitu buat kita. Kita ingin buktikan, apalagi kalau misalnya sama orang terdekat gitu ya. Kalau kita sampai berdebat kusir gitu sama mereka, akhirnya kan bisa saja memutuskan tali silaturahmi kan. Dan kita kan setiap hari ketemu mereka ya berkata. Nah itu. Daripada kita berdebat kusir, lebih baik sudah tunjukkan saya ke mereka. Prestasinya bisa kita raih gitu. Nanti kan mereka malu sendiri. Karena kalau kita belum apa-apa, tidak mau melangkah, akhirnya kan kita malah membuktikan bahwa omongan mereka tuh benar gitu. Iya, kalau kan, aduh keluarga gue nggak dukung. Nah, bisa begitu tuh yang kebanyakan gitu. Iya. Lu kok masuk sini sih, nggak masuk sini, misalnya nggak masuk ya fakultas seni atau apa gitu ya. Iya. Keluarga gue nggak dukung, mau begitu tuh. Benar. Masih effort apa ya? Bukan effort ya, apa impactnya tuh besar banget gitu salah satu. Benar. Ini ada seorang tokoh anak gitu ya. Kaseto gitu. Dia pernah menceritakan kepada saya bahwa dulu ketika dia memutuskan untuk kuliah, orang tuanya tidak setuju gitu dengan pilihannya dia. Sampai dia dibanding-bandingkan gitu dengan saudaranya dia sendiri gitu. Akhirnya ya dia kecewa. Dia cerita sama saya kecewa, saya dibanding-bandingkan gitu. Bahwa lebih pintar saudara saya, lebih berprestasi saudara saya. Akhirnya dia malah kabur dari rumah. Nah, kabur dari rumah ini mungkin dia sudah merasa cukup gitu. Saya udah nggak tahan lagi. Tetapi beliau selama keluar dari rumah itu, dalam perjalanannya, beliau ingin menunjukkan gitu bahwa selama ini persepsi orang tuanya itu salah gitu. Beliau juga bisa menjadi sukses dengan bidang yang beliau pilih. Dan akhirnya memang kan kenyataan gitu. Kita lebih mendengar nama Kaseto dibandingkan saudaranya. Karena apa? Karena beliau berhasil membuktikan gitu bahwa pilihan beliau ini adalah pilihan yang memang beliau inginkan. Fokus iya prestasinya gitu. Dan akhirnya kan orang tuanya mungkin sulit ini ya, membayangkan gitu. Ternyata nggak kebayang gitu, nggak kepikiran. Bahwa selama ini mereka itu dalam posisi yang salah gitu. Nah, akhirnya dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya, kita sudah dengar bahwa orang yang sudah memiliki nama saja, mereka ini dalam kehidupannya juga menghadapi loh yang namanya rintangan gitu. Dan rintangan ini bukan hal yang main-main gitu, dari keluarga terdekat sendiri gitu. Tetapi dia bisa membuktikan dengan keinginannya, dia bisa meraih prestasi gitu. Nah, jadi saran saya ketika kita mengalami gitu ya, omongan-omongan yang negatif di luar sana, apalagi yang ingin merusak masa depan kita, ayo tunjukkan kita mampu meraih apa yang kita inginkan. Jadi jangan buktikan bahwa mereka salah. Buktikan mereka salah. Terima kasih Pak Dani atas motivasinya pada siang hari ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan di sesi ini atau sesi sebelumnya ada pertanyaan, silahkan cek link deskripsi di bawah, ada WA, Telegram dan juga ada
Blogspot untuk melihat artikel, dan ada juga email untuk bertanya. Di situ ya, tanyanya di emailnya seperti itu. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.